Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bobotoh, percaya tidak percaya atau sadar tidak sadar, diperhatikan atau yang terlewat, ini untuk di era Igor Tholis saat ini, khususnya di ajang Piala Presiden, itu sudah mematahkan 3 kutukan teman-teman, atau bukan kutukan lah ya, 3 fakta yang memang sudah terbantahkan di era Igor Tholis saat ini. Nah, penasaran apa saja? Ya, ini juga kita akan bahas mungkin sambil nunggu waktu tidurnya teman-teman bobotoh gitu ya, atau waktu istirahatnya lah. Jadi sebelum bedtime ya kita bisa kasih sedikit info menarik, 3 info menarik yang memang sudah dipatahkan oleh Coach Igor Tholis walaupun belum di turnamen atau belum di kompetisi resmi gitu ya. Ya, kalau Boyan Hodak sudah 3 musim mempersembahkan 3 piala, dan juga banyak gitu ya dari individunya atau secara tim itu memperoleh 1 sejarah baru. Nah, Coach Igor juga sudah memperoleh 3 sejarah baru teman-teman, walaupun baru memulai dengan 2 laga di Piala Presiden. Apa saja? Yang pertama, langsung teman-teman. Yang pertama, Coach Igor Tholis ini memang baru pertama kali gitu ya menurunkan skuad muda lebih dari 50%. Ini luar biasa, kita harus kasih tepuk tangan, apresiasi yang setinggi-tingginya buat Coach Igor, yang mana pelatih yang sangat percaya diri, pelatih yang berani mengambil satu resiko besar di tim besar gitu ya. Bahkan sekelas Boyan Hodak pun tidak berani menurunkan skuad muda lebih dari 50%, tapi itu sudah dilakukan oleh Coach Igor Tholis dan hasilnya fantastis gitu ya. Pemain muda Persib Bandung bisa menunjukkan skillnya, bisa menunjukkan setidaknya ya bakatnya yang mana disaksikan langsung oleh ribuan pasang mata dari teman-teman bobotoh, baik yang di stadion maupun di layar kaca gitu ya. Nah, ini teman-teman satu fakta yang memang tidak pernah dilakukan oleh pelatih-pelatih Persib sebelumnya di ajang Piala Presiden adalah menurunkan skuad pemain muda atau skuad muda lebih dari 50%, baru dilakukan di era Igor Tholis saat ini teman-teman. Keprok lah. Ya, ini Coach Igor hatur nuhun gitu ya, sudah memberikan satu kesempatan pemain muda Persib Bandung untuk sangat berkembang lah gitu ya, untuk lebih memantaskan dirinya ada di tim besar gitu ya, dengan satu mimpi yang besar juga. Nah, ini sesuai dengan roadmap yang sudah dijanjikan oleh manajemen Persib Bandung juga, yang mana dalam 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang itu pemain muda khususnya yang dari Jawa Barat bisa bersinar dengan Persib Bandung gitu ya. Jadi yang tong jauh-jauh lah asli Jawa Barat ya mainnya kudu di Persib gitu ya, tapi ya dengan catatan ya yang bagus juga gitu ya, harus pantas bermain untuk Persib Bandung. Nah, ini juga alhamdulillah gitu teman-teman, dengan hasil yang kemarin juga Persib Bandung masuk semifinal, ini juga berkat racikan Igor Tholis yang memang ada unsur pemain muda dan juga menyatukan dengan pemain baru yaitu pemain asingnya. Jadi yang pertama tadi fakta yang menariknya adalah menurunkan 50% pemain muda yang baru dilakukan di era Igor Tholis, dan yang kedua di era Igor Tholis pun Persib Bandung lolos ke semifinal bahkan baru di 2 laga awal gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu 3 laga, 2 laga awal Persib Bandung sudah memastikan ke semifinal teman-teman. Nah, ini alhamdulillah kita juga mesti ya acungi jempol gitu ya, bahwa tidak monoton gitu ya. Igor Tholis tidak tertekan dengan ribuan bobotoh yang menginginkan hasil baik. Igor Tholis tentu punya perhitungan sendiri gitu ya.
memadukan pemain asing, pemain muda, lalu juga pemain lokal atau pemain senior. Nah, ini sangat-sangat terasa gitu ya di era Igor Tolić saat ini, teman-teman. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa aduh iya si iya nah diturunin si itu segala macam. Ya lewat lah, karena ya dengan prestasi nanti juga akan ada hasilnya gitu ya, nggak apa-apa. Kritik itu boleh teman-teman, kritik pemain sih aduh sih kergote atau sih goreng sih nggak monoton sih gitu kia, nggak apa-apa. Kalau kritik bebas, tapi kalau menghujat jangan gitu ya. Harus bedakan, kritik itu wajib teman-teman, karena itulah yang menjadi penilaian sebagai sebagai ya standarisasi lah buat pemain, bahwa oh berarti kita masih kurang bagus gitu ya. Dia harus bisa mengupgrade dirinya sendiri. Nah, ini baru 2 fakta yang memang terjadi atau sejarah yang terjadi di era Igor Stolic. Yang ketiga adalah, ini menarik teman-teman, mungkin banyak yang terlewat atau sama sekali tidak tahu nih. Nah, ini yang ketiga ini berhubungan dengan cedera. Insya Allah teman-teman, kita doakan bahwa tidak ada lagi pemain Persib yang cedera sampai dengan usai gelaran Piala Presiden ini gitu ya. Karena teman-teman, nah ini mudah-mudahan tidak terjadi sekali lagi, karena setiap mengikuti Piala Presiden selalu ada pemain yang cedera gitu. Bahkan cedera yang cukup parah gitu ya. Kita ambil beberapa musim ke belakang aja lah, jangan jauh teuing gitu ya, yang beberapa tahun ke belakang aja. Nah, dimulai dari tahun 2002 aja, 2022 maksud kami, 2022 di situ ada Ciro Alves teman-teman yang cedera di ajang Piala Presiden, patah tulang bahu katanya gitu ya, patah tulang bahu. Lalu juga ada Victor Igbonevo yang patah tulang pipi. Nah, ini juga berlaku mungkin untuk Febri Haryadi juga di tahun 2024 bukan patah lututnya gitu ya, lututnya si ligamennya putus. Nah, ini juga menurunkan, baru sembuh gitu ya, baru mulai mau gacor, ya ada Piala Presiden, makanya kambuh lagi gitu ya. Jadi ya beberapa pemain memang sudah takdirnya begitu ya, tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan ya sekarang sudah cepat pulih semua pemainnya gitu ya. Lalu yang terakhir di Piala Presiden kemarin, masih ingat Ahmad Juprianto atau Jupe ini, itu patah tulang iga katanya gitu ya. Jadi ya selalu ada pemain-pemain yang memang mengalami sesuatu yang buruk gitu ya di ajang Piala Presiden ini. Nah, musim ini atau di tahun ini alhamdulillah sampai dengan laga kedua sampai dengan nanti laga terakhir, kalau sampai final sampai juara gitu ya, tidak ada pemain yang cedera teman-teman. Bahkan ya ada satu pemain sebetulnya, tapi ini tidak dikategorikan cedera ya di saat di ajang Piala Presiden, yaitu Hen-Hen Herdiana. Jadi kemarin juga banyak yang nanya, Kang Hen-Hen kemana gitu ya, nggak pernah lihat latihan, tidak terlihat di DSP, tidak ada di pemain cadangan, tidak ada nonton langsung di Jalak, kamana gitu ya. Banyak yang teman-teman heureuy gitu ya, lagi galatama cenah keur mancing, lalu ke Maraban Hayam dan lain sebagainya. Nah, itu tidak benar gitu ya. Hen-Hen sedang cedera teman-teman, cedera bahu, katanya ada dislokasi bahu, atau ya setidaknya saat ini memang tidak bisa mengikuti latihan secara utuh dengan skuad utama. Lalu juga sedang masa pemulihan dengan fisioterapi gitu ya. Jadi ya belum kuat. Kalau masalah bahu mah kan untuk body balance-nya ini masih belum kuat, katanya masih belum bisa, sehingga ya harus dengan fisioterapis dulu. Ya latihan terpisah lah intinya mah gitu ya teman-teman. Nah, ini tidak dikategorikan cedera gitu ya, karena tidak bermain di ajang Piala Presiden, tidak pernah diturunkan juga, jadi cedera pada saat latihan, tidak dikategorikan cedera pada saat membela Persib di ajang Piala Presiden. Jadi 3 fakta dan data yang memang sudah menjadi sejarah baru di era Coach Igor Tolić saat ini teman-teman. Nah, ini juga bukan hanya ya di ajang Piala Presiden saja gitu ya, pemain-pemain yang memang menjadi satu pembicaraan, bahwa ya ada satu pemain juga yang kita bahas tadi siang teman-teman, yaitu Ramon Tankyu. Ini juga menjadi tema data dan fakta yang memang kita telusuri gitu ya. Bahkan
Ya mungkin teman-teman juga bertanya, iya kunaon gitu ya, Ramon Tankyu kalau masalah adaptasi mah harusnya kan dari musim kemarin udah adaptasi kan udah 1 tahun katanya gitu ya. Lalu juga kenapa masih begini-begini aja mainnya? Ada yang menyangkut pautkan, oh mungkin kemarin mah pemain muda semua jadi belum pada ngerti maunya Ramon kumaha. Coba nanti tunggu pada saat pemain-pemain senior yang main, atau nanti tunggu pada saat ya pemain timnasnya kembali lagi ke Persib Bandung, mungkin umpan-umpannya lebih memanjakan dan lain sebagainya. Nah ini kita rangkum teman-teman semuanya dan sampai pada puncaknya bahwa kenapa ini gitu ya manajemen Persib Bandung memberikan kontrak baru kepada Ramon Tankyu gitu teman-teman. Nah ini yang kita pelajari ya istilahnya mah sambil nunggu waktu tidur teman-teman bobotoh gitu ya, tidak ada salahnya menyimak data dan fakta yang lumayan menarik gitu ya. Kenapa Ramon Tankyu sampai diperpanjang kontraknya oleh manajemen Persib Bandung. Nah ini bukan berarti ini apa ya namanya mendiskreditkan satu pemain gitu ya, tidak, tapi ya kita coba pilah-pilah saja gitu ya, mana bahwa ya banyak bobotoh sebagian yang mengeluhkan, duh kudunya ini dipinjemin atau dijual. Ada juga yang sebagian teman-teman mengatakan bahwa kasihlah kesempatan dulu dan lain sebagainya. Jadi kita ada di tengah-tengah, kita coba kasih pencerahan kepada kedua kelompok bobotoh ini gitu ya, atau termasuk ke kita juga lah. Jadi biar ada pembelajaran baru gitu ya teman-teman. Baik, data dan fakta yang kita temukan di lapangan adalah Ramon Tankyu ini memberikan satu dampak positif teman-teman untuk manajemen Persib Bandung di musim kemarin, yang walaupun ya kita mah biasa aja ngelihatnya gitu ya, aduh sia naha mainan mainnya gitu, enggak, tapi manajemen mungkin melihat ada faktor non teknis di diri Ramon Tankyu teman-teman, yang mana musim kemarin ada peningkatan cukup signifikan gitu ya. Dari data dan faktanya teman-teman, ada peningkatan signifikan pada saat Ramon Tankyu ada dengan Persib Bandung. Untuk kaum hawa atau kaum perempuan, kita tidak mengklasifikasi usianya gitu ya. Kita cukup bilangnya kaum hawa, ini baik itu yang anak muda gitu ya, orang tua, lalu emak-emak, lalu yang berpasangan atau belum berpasangan, semuanya masuk dalam kategori kaum hawa, yang mana ada peningkatan ke stadion, yang datang ke stadion ini dengan ingin melihat Ramon Tankyu, katanya itu meningkat 20-25% teman-teman daripada musim-musim sebelumnya gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya datang ke stadion ya, selain menyaksikan Persib Bandung, tapi kaum hawa ini ingin melihat Ramon Tankyu. Nah ini juga kita mesti ada pendalaman secara apa ya, secara data juga gitu, apa yang ingin dilihat kaum hawa terhadap Ramon Tankyu gitu ya. Sedangkan kalau apa ya, kaum Adama gitu melihatnya Ramon Tankyu, wah mainnya piraku kieu deui, tapi kalau kaum hawa beda, apa yang mereka lihat kita juga nggak bisa komen. Gede resikona cenah ya, kalau di WA grup mah aduh mual komen gede resikona. Nah ini yang memang data dan fakta yang terjadi teman-teman, ada peningkatan 20-25% musim kemarin yang katanya ingin melihat Ramon Tankyu. Nah, kalau berdasarkan itu, makanya manajemen Persib Bandung memperpanjang seorang Ramon Tankyu. Ini juga saya pikir agak sedikit tricky ya, atau memang apa istilahnya tuh deal-dealannya antara benar atau enggak gitu ya memperpanjang ini gitu ya. Karena kalau ingin menggait kaum hawa kembali, saya pikir sudah tergantikan dengan perannya Peralta teman-teman saat ini gitu ya. Memang tidak se-hype daripada Ramon Tankyu, karena kan kalau Ramon ini aktif di media sosialnya gitu ya, menjadi apa seakan-akan menjadi model atau apa ya, pokoknya ala Webodorna gitu ya. Nah kalau Peralta ini kan nggak terlalu jomplang gitu, kalau Peralta lebih kalem gitu ya. Nah ini juga lebih, kalau Peralta ini lebih menarik perhatian bukan kaum hawa saja, tapi netizen sepak bola Indonesia yang bukan dari bobotoh itu ikut menyaksikan Peralta. Apakah benar gitu ya, setelah gabung dengan Persib Bandung ini justru netizen sepak bola kita tuh ingin penasaran gitu ya, ingin melihat peran Peralta ini bagaimana, apakah memang
sudah dibeli mahal tuh sesuai dengan skillnya atau tidak. Nah, justru banyak yang penasarannya ke situ teman-teman. Jadi data dan faktanya memang ini berbarengan gitu ya. Manajemen Persib Bandung ini memperpanjang Ramon Tankyu bukan hanya untuk di atas lapangan, tapi ada faktor non teknis yang memang dilihatnya gitu ya. Jadi ya mungkin banyak teman-teman boboto tidak sadar bahwa kehadiran Ramon Tankyu ini menghasilkan cuan juga gitu ya. Makanya berani diperpanjang oleh manajemen, walaupun ya sepertinya nanti setelah Piala Presiden ini selesai mah akan ada evaluasi baru gitu ya. Entah mungkin ya kalau memang ingin mengincar penjaga gawang asing tentu ada yang dikorbankan. Nah, dari 3 list yang memang masih termasuk namanya ada Ramon Tankyu, ada Luco juga di situ gitu ya. Jadi ya kita lihatlah nanti bagaimana hasil daripada evaluasi Coach Igor gitu ya setelah ajang Piala Presiden. Kalau sekarang mah ya kita nikmati saja berbagai macam pernak-pernik Piala Presiden, atau beberapa hari lagi kita bisa menyaksikan apakah Persib Bandung apa ya namanya bisa terus melaju ke partai final atau tidak gitu ya. Ini menarik teman-teman. Jadi ya untuk malam hari ini mah kita berbagi fakta dan data sebelum waktu istirahat teman-teman boboto saja gitu ya. Baik, itu dulu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.